Hai. Ketemu lagi sama kita di podcast Tersua, Tempat seru untuk cerita bersama HMP Ganesha. Oke, halo sobat-sobat Sone, selamat datang di podcast kali ini dengan judul Asdos Side Story. Yeay. Yeay, hari ini kayaknya kita bakal seru banget ya sih, Dan, karena kita mau bahas apa ya sebenarnya hari ini? Nah, hari ini itu kita akan bercerita dan sharing mengenai seputar menjadi asdos nih Kak. Jadi kita akan menggali motivasi menjadi asdos ini dan masih banyak lagi Kak. Wah, menarik banget. Tapi kayaknya sebelum kita lanjut nih ya, kita baiknya perkenalan dulu nggak sih, biar teman-teman yang menyaksikan podcast ini atau mungkin mendengarkan podcast ini tuh bisa tahu kira-kira hostnya hari ini tuh siapa sih? Bener banget Kak Fia. Oke, dari aku dulu ya. Oke. Kenalin, aku Dandi, angkatan 2024 dari Pendidikan Sejarah. Dan aku Alivia, angkatan 2023 dari Pendidikan Sejarah juga. Nah, Kak Fia, aku mau tanya nih, tamu undangan kali ini beneran asdos kan? Ya iya dong, Dan, pastinya karena kita akan mau ngebahas soal seputar asisten dosen dan cerita-cerita di baliknya gitu. Jadi kita benar-benar langsung ngundang asisten dosennya langsung gitu. Mungkin kita langsung aja kali ya. Iya. Berkenalan sama siapa narasumber kita hari ini. Oke, siapa nih? Jeng jeng jeng. Narasumber kita hari ini adalah Kak Luk Fitri Handayani. Yeay. Halo Kak Luk. Gimana nih kabar hari ini? Hari ini di pagi hari, di hari Jumat ini. Oh, alhamdulillah sehat, senang dan tentunya bahagia. Alhamdulillah. Oke, jadi Kak Lu, aku mau minta izin nih ke kakak ya, buat tanya-tanya mengenai kehidupan Kak Lu sebagai asisten dosen. Kakak diizinin nggak? Oke, boleh banget ini. Oke, langsung aja nih Kak. Yang pertamanya aku mau tanya alasan kakak ini memutuskan untuk menjadi asisten dosen itu apa sih Kak? Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa duduk di sini, hadir di podcast HMP Ganesha di episode Asdos Side Story ya tentunya. Sebenarnya perihal jadi asdos itu sudah pernah terpikirkan dan ada keinginan sejak menjadi mahasiswa baru, waktu itu tahun 2013. Jadi bayangannya itu dulu jadi asisten dosen itu kayak menarik, bisa deket sama dosen, terus juga tentunya kita akan banyak belajar dari dosen tersebut gitu loh. Nah, tapi keinginan itu tenggelam karena adanya COVID-19, di mana pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Hal tersebut membuat interaksi kita dengan dosen-dosen kita tentunya terputus. Tapi atas jalan Tuhan, pada Juni 2023 saya diberikan kesempatan oleh dosen untuk bisa bergabung di kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu berlanjut ke kegiatan akreditasi S1, S2, dan S3. Jadi dalam satu tahun terakhir secara berturut-turut itu membantu di akreditasi S1, S2, dan S3. Jadi awalnya menjadi asdos itu tidak direncanakan sama sekali. Mungkin ini adalah jalan dari Tuhan ya, yang memberikan kesempatan kepada saya tentunya untuk bisa belajar dan dapat pengalaman di kampus UNS. Gitu. Tadi dari ceritanya tuh kayak keren banget ya. Dari yang awalnya itu kayak terkubur, tiba-tiba dapat kesempatan. Emang kadang tuh kalau udah rezeki tuh nggak kemana nggak sih Kak? Oke, aku juga mau tanya nih Kak. Jadi asdos itu kan pasti sibuk banget ya. Terus gimana nih cara Kak Lu itu buat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, kuliah sama jadi asdos? Oke, bicara tentang keseimbangan. Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu mulai dari menentukan tentang apa itu namanya, hal-hal yang sifatnya itu lebih mendesak. Dari yang paling mendesak, paling penting,
dan tentunya yang paling dekat dengan deadline itu harus segera diselesaikan dulu ya. Terus dari sisi kehidupan pribadi, saya sendiri juga tetap memberikan hak kepada tubuh dan diri saya untuk beristirahat. Misalnya kalau Sabtu dan Minggu itu saya tetap harus mengharuskan itu pulang, karena kalau nggak pulang, kita nggak bisa istirahat. Dari sisi perkuliahan, alhamdulillah tetap diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Jadi semua itu bisa, asal kita tahu mana yang harus kita dahulukan. Gitu. Jadi tetap ada skala prioritasnya ya Kak. Iya. Gitu. Nah, terus terang deh, aku nih penasaran dari Kak Luk sendiri itu lebih suka bagian ngajar di kelas atau ngoreksi tugas mahasiswa nih Kak? Nah, ini dia yang menarik. Karena kan mahasiswa itu selalu berpandangan kalau jadi asdos itu pasti mengajar dan bantu koreksi ya. Iya betul. Ya. Tapi di sini aku, tepatnya saya, itu hanya membantu di bagian administratif saja. Jadi kayak mereka absensi mahasiswa, terus juga misalkan ada kegiatan prodi, itu membantu jadi sekretaris. Terus misalkan ada mahasiswa yang mau sidang, bantu tuh ngasipin dokumen-dokumen apa aja. Terus misal ada kegiatan non-akademik kayak workshop, seminar, itu bantu nyiapin. Terus untuk masalah ngajar sama koreksi ya, itu sejauh ini saya memang belum diminta. Karena setiap dosen itu tentunya punya kebijakannya masing-masing. Harusnya mau dikasih tugas apa gitu. Terus apalagi ya, saya intinya itu lebih membantu di bidang non-akademik aja yang menunjang perkuliahan seperti itu. Ini pengetahuan baru loh ya. Baru. Karena pasti Dani sendiri juga mikir dari sih, dan kayak pasti asdos itu tugasnya ngajar sama ngoreksi aja. Ternyata ada ini nih, ada tugas lain Tugas gitu. administrasi yang harus dikerjakan juga. Iya, ya, betul Kak? banget. Nah ini pertanyaan selanjutnya nggak kalah seru nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak hal yang nggak terduga nih yang pernah Kakak alami selama jadi asisten dosen? Selain mungkin yang tadi Kakak bilang ya, jadi bagian administrasi dan lain-lain. Oke, kalau hal yang tak terduga itu pernah banget di awal-awal bantu dosen waktu itu tahun 2023. Yang mana kan itu kan masih baru banget. Juli 2023 itu saya baru banget bantu dosen di pengabdian. Nah, di bulan sekitar September atau Oktober itu ada penyelenggaraan workshop penulisan artikel ilmiah. Terduganya apa? Iya. Ternyata saya itu disuruh dari mulai nyiapin ruangan, nyiapin konsumsi, Wow. jadi MC, jadi moderator, dan yang terakhir saya beresin ruangan itu sendirian. Wow, sangat multitasking ya. Iya, betul banget. Itu kayak hal yang nggak pernah terduga, karena belajar dari pengalaman organisasi sebelumnya ya, kita itu selalu terbagi menjadi panitia-panitia kecil. Dan pada saat workshop itu, mau nggak mau aku harus belajar Semuanya. banyak hal ya, seperti itu. Jadi apa-apa mesti sendiri gitu ya. Iya, Kak? benar. Itu pengalaman yang bisa membuat kita semakin mandiri dan tanggung jawab. Tapi perasaan Kak Lut setelah mendapatkan semua tugas itu kira-kira gimana Kak? Ada sambat-sambatnya gitu nggak sih? Iya, sebenarnya kadang itu kayak capek, ternyata aku ngurusin semua sendiri gitu. Tapi setelah direnungi lagi, tetap ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Betul banget nih. Aku juga penasaran deh Kak. Pernah nggak sih kayak ngerasa lebih sibuk daripada dosennya sendiri? Kan kita udah tahu nih kalau dosennya sibuk banget. Iya. Nah, asisten dosennya tuh gimana gitu loh? Oke, rasanya kurang pantas ya kalau aku bilang dan merasa lebih sibuk daripada dosennya, karena dosen tentunya mempunyai kewajiban yang lebih banyak, kayak kewajiban mengajar, kewajiban membimbing mahasiswa, terus juga ada kewajiban tridharma perguruan tinggi dan kewajiban-kewajiban yang lain yang mestinya diselesaikan oleh
dosen tersebut. Nah, kalau ditanya momen sibuk, itu pasti ada. Biasanya momen itu terjadi ketika akhir semester. Ketika akhir semester itu kayak terasa padat banget karena dimana itu ada pelaporan administrasi dosen. Jadi dosen itu selama satu semester itu ngajar apa aja, terus membimbing siapa aja, terus ada kegiatan penelitian apa aja, pengabdian apa aja, udah nulis artikel apa aja. Jadi semua kegiatan dosen itu dilaporin di sebuah sistem seperti itu. Ya, terus ada lagi kalau akhir tahun biasanya diminta bantu dosen buat nyiapin dokumen-dokumen laporan pendanaan, penelitian sama pengabdian. Sangat sibuk ya. Iya bener banget. Jadi itu kayak semacam LPG gitu nggak sih Kak? Iya, kalau yang Kalau di pendanaan LPJ, tapi kalau yang administrasi per semester itu kayak ada sistem. Ya kalau di mahasiswa kayak siakat gitu ya. Oh, kayak siakat I see. gitu, tapi dia itu sistemnya itu ada laporannya, kita udah ngelakuin apa aja gitu. Kalau semisal hidup asisten dosen ini bisa divisualisasikan dalam bentuk meme nih Kak. Menurut Agak Kak kocak Lu, ya pertanyaannya. menurut Kak Lu sendiri, meme resmi apa yang menggambarkan kehidupan asisten dosen itu sendiri? Kalau dari saya mungkin sederhana aja ya. Baterai low dengan smile. Dimana itu mengandung arti kadang-kadang kita lelah, tapi ternyata tetap banyak bahagianya. Oke, sangat filosofis sekali Filosofis ini. ya, bukan apa ya, kalau dalam keadaan lemah harus tetap tersenyum gitu loh. Iya benar. Iya. Keren. Mantap ya Dan ya. Iya. Sedikit lagi nih Kak, pertanyaan yang agak nakal nih. Ada nggak sih rahasia dapur dunia per asdosan yang sebenarnya mahasiswa itu nggak boleh tahu? Iya, Boleh nggak? ini Spill dikit. iya, mungkin kita bisa Buat kita aja sih. sharing-sharing kita berdua aja ya bisa. Dan yang dengar. Wah, rahasia dapur Iya, nih. rahasia Iya, rahasia Jadi dapur. kalau tak bocorin bisa-bisa status addressnya iya ya. Yang aman nih Kak, Yang aman, kira-kira apa nih? Oke, yang Mungkin, aman. kayak rahasia yang apa ya, bisa membangun gitu. Iya, betul. Oke, sebenarnya kalau rahasia itu nggak ada ya. Tapi kalau dari saya sendiri itu ada grup internal asisten dosen tentunya. Wow. Yang mana di grup itu kita bisa saling support, saling nanyain tugas, dan tentunya yang paling sering adalah bilang deadline lagi. Gitu, bukan rahasia besar tapi bisa nge-recharge energi. Intinya apa? Kita itu juga tetap butuh teman untuk berbicara. Setuju sekali dengan pernyataan terakhir. Berarti kayak semacam grupnya itu untuk apa ya, sharing-sharing gitu Iya, benar. dan saling memotivasi sama Iya, sama lain. soalnya kan kadang ada tugas yang belum jelas nih, tapi kan kita sungkan ya mau Betul. nanya lagi gitu ke dosennya. Jadi kita saling sharing antara asdos seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin first question ya Kak buat hari ini gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Kak pelajaran hidup atau pengalaman berharga yang Kak Lu dapat selama jadi asdos? Oke, pelajaran yang ini tanyanya yang paling ya. Iya, yang paling berharga adalah kalau nyebutin satu nggak bisa sih ya sebenarnya, karena semua pengalaman yang aku dapat itu akan melahirkan pelajaran yang sangat berharga. Satu, kita bisa belajar menghargai proses. Kita nggak bisa melihat orang itu ketika udah sukses dan di dalam kejayaannya saja, karena di balik kejayaannya dia juga jatuh dulu, naik ke ratus tangga mungkin. Kedua, kita juga belajar tanggung jawab karena misalnya tadi ada acara, kita harus bisa backup semuanya, dan di situ kita belajar bener-bener tanggung jawab. Dan yang ketiga mungkin belajar bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain, karena yang kita hadapi itu tidak cuma satu agama manusia, tapi
ada banyak manusia dengan artis. Yang berbeda-beda. Iya. Pelajaran yang sangat berharga sih buat Iya, kita. betul. Jadi kita bisa belajar nih dari Kak Lu. Ternyata di luar menjadi asdos kita juga bisa belajar komunikasi. Iya, bener banget. Bagaimana tata krama itu sangat dijaga ya untuk Iya. menghadapi berbagai bentuk orang-orang nih seperti itu. Wah, nggak kerasa ya, Kak ya. Iya. Kita ini udah ngobrol panjang lebar bareng Kak Lu tentang Iya. lika-liku dunia perasdosan nih Kak. Dari awal motivasi, cara ngatur waktu sampai cerita lucu dan rahasia dapur dunia perasdosan. Iya dan terus ternyata ya jadi asdos itu tuh ternyata nggak cuma sekedar bantuin dosen aja gitu. Ada perjuangan, ada tawanya, ada dramanya mungkin ya ketika bahkan kadang ada rasa capek gitu ya yang nggak kelihatan dari luar. Tapi sesuai dengan meme-nya tadi harus tetap senyum ya Kak ya. Nah tapi di balik itu semua nih ada banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita dapetin. Benar gitu. banget, Kak, Mungkin ya. Nextnya Dandi kalau mau jadi asdos. Wah, amin ya suatu saat nanti. Amin, Amin, amin. Amin, Kak. Bener banget ya Kak Pia, kita jadi juga belajar kalau jadi asdos itu sebenarnya latihan buat menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya ya, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Lu tadi. Nah, kita juga harus bisa multitasking, mengatur waktu, sama komunikasi sama banyak orang. Dan yang penting tetap jaga diri biar nggak burn out. Iya, bener banget. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, cerita Kak Lu hari ini itu juga bisa jadi pengingat loh Kak buat mahasiswa, terutama buat maba-maba mungkin ya yang masih punya semangat juga buat jadi asisten dosen. Dan kadang pengingat juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah nggak maba, yang biasanya mikir kalau asdos itu musuhnya mahasiswa, karena ya seperti yang Kak ketahui mungkin suka ngoreksi ketat banget, dan kadang tuh ada Kak beberapa asisten dosen yang ketika memberikan tugas itu kadang lebih berat dari dosennya sendiri kan ya. Padahal di kenyataannya asdos itu kan juga manusia ya kayak yang sama-sama belajar gitu dan berproses bareng-bareng juga gitu sebenarnya. Bahkan kadang lebih sibuk dari dosennya juga gitu. Nah, itu poin pentingnya Kak Via. Jadi buat teman-teman yang mendengar podcast episode kali ini, mungkin setelah mendengar episode ini bisa lebih menghargai kerja keras para asisten dosen. Karena Setuju. tanpa mereka-mereka ini, perkuliahan juga nggak akan berjalan selancar ini Kak Via. Iya bener banget. Aku setuju banget sih sama pendapat kamu yang terakhir tadi. Tanpa asdos mungkin perkuliahan itu juga nggak akan selancar itu. Gitu. Jadi intinya nih, apapun peran kita, mahasiswa, asdos atau dosen, semuanya itu saling melengkapi, ya kan Kak Lu? Iya. Karena dunia kampus itu ibarat panggung besar gitu ya, dan kita semua tuh punya peran penting di dalamnya. Gitu. Setuju banget. Jadi semua yang berada di wilayah kampus itu semua itu memiliki perannya masing-masing ya, Kak Via. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Lu yang sudah berkesempatan untuk hadir di podcast kali ini buat sharing juga sama kita dan jujur apa adanya. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan Kak Lu ini benar-benar super duper relate sama kehidupan kampus kita nih. Oke, bener banget. Aku juga ngucapin terima kasih ya Kak Lu udah mau hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nah, oke Sones, sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Stay curious, stay sane, dan jangan lupa istirahat meskipun tugas gak ada habisnya. Bye. Yeay.